Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sampai selamat berjumpa kembali ya bersama Pak Surya atau Kak Surya. Kita masih membahas tentang materi dinamika rotasi dan kesetimbangan benda tegar. Kali ini kita akan membawakan file presentasi tentang keseimbangan. Di sini saya pakai file presentasi dari Bimbel Nurul Fikri ya, karena dari file presentasi yang saya punya, saya kira ini yang cukup lengkap dan lebih mudah dipahami. Oke, kita mulai saja materi kita tentang keseimbangan. Apa sih yang dimaksud dengan keseimbangan di dalam fisika yang akan kita pelajari ini? Tentunya kita mungkin pernah melihat ya, kalau kita pernah melihat sirkus misalkan, ada orang yang bisa berjalan di atas tali ya, yang dia pakai alat bantu dengan memegang tongkat untuk mencari keseimbangan tubuhnya. Nah, maka dia bisa berjalan dan berjalan di atas tali dan menjaga tubuhnya supaya tidak jatuh ya. Itu kita katakan dia dalam posisi yang seimbang atau setimbang. Mungkin juga pernah kita melihat seorang penjual emas, mungkin misalkan ya, itu dia menimbang, itu dia pakai neraca gitu. Kalau misalkan kiri dan kanan, kalau beratnya sama, maka timbangan itu akan berada dalam keadaan yang setimbang gitu. Nah, itu kira-kira hal-hal yang kira-kira tentang keseimbangan ya, yang kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini akan kita bahas coba tentang keseimbangan. Jadi keseimbangan itu yang kita pelajari nanti itu ada dua ya, yaitu keseimbangan benda titik atau partikel dan keseimbangan benda tegar ya. Keseimbangan benda titik atau partikel dan keseimbangan benda tegar. Benda titik itu maksudnya ya suatu benda yang bisa kita anggap sebagai sebuah titik gitu ya. Kalau benda tegar itu benda yang berstruktur ya. Kemudian dia mempunyai sifat yang kaku. Kaku artinya, atau tegar itu artinya dia tidak mengalami deformasi plastis ketika dikenai sebuah gaya. Jadi ketika dia dikenai gaya itu, dia bentuknya tidak berubah gitu. Jadi dikatakan tegar. Jadi dia tidak berubah bentuk ya. Nah, contohnya kalau di sini misalkan sebuah batang gitu ya, sebuah batang yang ya, berfungsi sebagai apa ini, kalau di SMP dulu kita pelajari ini termasuk pengungkit ya, kita pelajari di bab pengungkit. Oke, jadi ini filosofinya dulu ya. Jadi kita belajar teorinya dulu. Jadi suatu benda itu dikatakan setimbang jika kalau dia itu benda titik, maka syarat seimbangnya itu sigma F sama dengan 0. Kemudian kalau dia benda tegar, maka syarat setimbangnya adalah sigma F sama dengan 0 dan sigma torsi sama dengan 0. Artinya gaya yang bekerja pada benda itu totalnya adalah 0 ya. Kemudian momen torsi yang bekerja pada benda itu juga totalnya sama dengan 0. Kita lanjutkan. Sedangkan jenis-jenis keseimbangan itu ada keseimbangan statis dan keseimbangan dinamis. Jadi
benda dikatakan seimbang itu tidak harus dia itu diam ya. Kalau dia diam, keseimbangannya itu dinamakan keseimbangan statis. Tapi bisa juga benda dalam keadaan bergerak itu dikatakan seimbang ya. Keseimbangannya dinamakan keseimbangan dinamis. Kalau dia dalam kondisi diam tentunya kecepatannya nol ya, menyebabkan total gayanya nanti juga nol. Kemudian kecepatan sudutnya nol. Kecepatan sudutnya nol ya. Demikian juga sedangkan pada keseimbangan dinamis, maka benda itu dalam kondisi bergerak dengan kecepatan yang konstan. Atau dia berputar dengan kecepatan sudut yang konstan. Nah, ini gambaran misalkan ada sebuah beban yang tergantung seperti itu pada gambar. Maka beban itu memiliki berat W, kemudian di situ ada dua tegangan tali F sama T yang menahan, sehingga benda itu tidak jatuh, benda itu diam dalam keadaan yang seimbang. Maka akan berlaku syarat tadi, yaitu sigma F sama dengan 0. Nah, karena ini kita dekati dengan dimensi 2 ya, maka di sini sigma Fx gaya-gaya dalam arah mendatar, maksudnya totalnya sama dengan 0. Kemudian sigma Fy juga sama dengan 0. Jadi ini adalah konsekuensi dari sigma F sama dengan 0. Jadi karena kita dekati dalam dimensi 2, maka sigma F-nya sama dengan 0 dan sigma Fy sama dengan 0. Sigma Fx itu adalah gaya dalam arah horizontal, sigma Fy adalah gaya dalam arah vertikal. Kalau misalkan kondisinya dia ruang ya, dimensi 3, maka nanti ada sigma Fz sama dengan 0 gitu ya. Tapi biasanya soal-soal di SMA rata-rata dimensi 2. Nah, jadi seperti ini, yang T nanti bisa diuraikan jadi dua gaya yang tegak lurus, yaitu Ty dan Tx. Di mana Ty adalah T cos theta. Nah, itu sudut tetanya ada di situ. Tx adalah T sin theta. Nah, sehingga kalau sigma Fx sama dengan 0, maka F itu sama dengan Tx. Itu sigma F sama dengan 0, berarti W sama dengan Ty. Nah, itu adalah cara yang pertama. Cara kedua, kita bisa pakai aturan sinus. Ya, jadi gaya W ini dia berhadapan dengan sudut theta W. Gaya F ini dia berhadapan dengan sudut theta F. Gaya T ini berhadapan dengan sudut theta T. Nah, maka nanti akan berlaku aturan sinus seperti ini. Ini biasanya lebih singkat untuk memecahkan soal ya, pakai aturan sinus. Oke, sementara itu nanti penjelasan selanjutnya kita akan membahas soal setelah ini di video berikutnya.